Yo guys, kali ini gua mau kasih tahu lo semua gimana sih caranya bikin jedak-jeduk 3D hologram seperti video ini. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini kita buat proyek, rasionya gua pakai 9:16. Setelah itu kita akan memasukkan audionya. Nah, setelah itu kita akan memberikan bit atau tanda di detik yang sudah gua tentukan atau gua sediakan di kolom deskripsi ya. Nah, di sini gua pakai bitnya sampai di detik 8,18 ya. Untuk detik selanjutnya gua nggak pakai karena nanti durasinya bisa panjang. Langsung saja kita potong ke kanan. Oke, setelah bit sudah terpasang atau sudah ditentukan, selanjutnya kita akan menambahkan background. Di sini backgroundnya gua pakai foto dinding kayu seperti ini. Jika sudah, kita akan menambahkan foto meja. Lalu kita pindah ke move and transform. Ke bagian zoom. Di sini gua zoom sampai 1300 ya. Lalu kita geser ke bawah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan panjangkan durasinya sampai full ya. Caranya kita klik layar backgroundnya, lalu geser ke kanan dan klik icon yang ini. Begitu juga pada layar mejanya, kita klik icon yang ini. Jika durasinya sudah pas, selanjutnya kita akan menambahkan foto yang akan menjadi tempat gambar 3D-nya muncul. Di sini gua pakai foto Siska Call yang ini. Kita akan mengatur zoomnya terlebih dahulu, move and transform, lalu ke bagian zoom. Di sini gua turunin sampai 565. Oke. Nah, setelah itu gua akan memberikan bayangan, masuk ke bagian border dan bayangan. Klik yang paling bawah. Pada bagian bayangan kita enable atau aktifkan. Di bagian ukuran gua perbesar sedikit sampai 7 saja. Di bagian posisi kita ubah X dan Y nya menjadi 0. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan panjangkan durasinya terlebih dahulu. Klik icon yang ini. Nah, jika sudah, kita kembali ke move and transform. Di bagian move kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di bit yang pertama, yaitu di detik 1,28. Nah, di keyframe yang 1,28 ini kita diamkan fotonya di tengah, jangan diapa-apain. Sedangkan di keyframe yang di awal kita akan geser fotonya sampai ke atas, sampai tidak terlihat ya. Oke, seperti itu. Dan kita akan memberikan kurva. Pilih yang nomor 3 dan tarik ke atas. Nah, agar kurvanya tidak ribet, kita terus mengklik nomor 3 lalu tarik ke atas. Kita akan salin kurvanya. Klik titik 3 yang di kiri, lalu salin kurva. Oke, next kita akan menambahkan efek balik layar pada foto Siska Call yang ini. Kita akan main dari detik 1,28 ya. Masuk ke efek, tambahkan efek, cari di bagian 3D, dan pilih efek balik layar. Nah, bagi yang fotonya ngezoom, kita pindah ke bagian jarak, lalu kita perbesar jaraknya sampai fotonya kembali semula. Di sini gua perbesar jaraknya sampai ukuran 0,500 ya. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian sumbu, lalu ubah sumbunya menjadi 270.
Nah, setelah itu kita kembali ke sudut. Di bagian sudut ini kita akan memberikan keyframe di bit yang pertama ini dan juga di bit yang kedua, yaitu di detik 3,17, 1,28 dan 3,17 ya. Di keyframe yang pertama ini kita diamkan sudutnya 0. Sedangkan di keyframe yang kedua kita akan ubah sudutnya menjadi 78 ya. Oke, 78. Setelah itu kita akan memberikan kurva. Kurvanya sama. Jadi cara menempelkannya, klik titik 3 yang di kiri, lalu tempel kurva. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan efek lagi. Cari di bagian warna dan cahaya. Pilih efek Raise. Di bagian yang tengah ini kita ubah Y-nya menjadi 700 ya. Oke, kita pindah ke bagian panjang. Di bagian panjang ini kita akan memberikan keyframe di tempat yang sama pada efek balik layar tadi, yaitu di detik 1,28 dan 3,17. Di detik 1,28 atau keyframe yang pertama, kita turunkan panjangnya menjadi 0. Sedangkan di keyframe yang kedua, kita akan naikkan panjangnya sampai 0,20. Dan kita akan memberikan kurva. Cara penempelannya sama. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian intensitas, lalu ubah intensitasnya menjadi 5 ya. Lanjut ke bagian threshold. Di bagian threshold kita akan memberikan keyframe juga, tempatnya sama. Di keyframe yang pertama kita akan ubah thresholdnya menjadi 1. Sedangkan di keyframe yang kedua kita akan ubah thresholdnya menjadi 0,65. Oke, seperti itu. Dan tidak lupa kita akan memberikan kurva. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian move and transform. Lalu pada bagian move kita akan memberikan keyframe juga di detik 1,28 dan 3,17. Di 1,28 kita diamkan. Di keyframe yang ini kita akan geser layarnya sampai di meja ya, sampai dia berada di atas meja. Nah, di sini fotonya terlalu gede ya. Di sini kita akan perkecil lagi sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, tidak lupa kita juga akan memberikan kurva pada bagian move-nya. Ini masih terlalu besar ya, kita kecilin lagi. Oke, sampai 500 ya. Oke, hasil awalnya baru segini. Nah, baru segitu ya. Next kita akan menambahkan foto yang menjadi latar belakang pada 3D-nya ya. Di sini gue sama memakai fotonya Siska Call, tetapi gue mengambilnya di IG ya, yang supaya ada border IG-nya itu. Nah, yang ini. Setelah itu kita akan masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita akan menambahkan efek balik layar lagi. Nah, seperti biasa bagi yang zoom fotonya kita pindah ke jarak, lalu ubah jaraknya sampai fotonya kembali ke ukuran semula. Oke, di sini gue pakai jaraknya 1010 ya. Oh iya, gue tadi lupa bilang, pada bagian foto IG-nya ini akan muncul, kita taruh di bagian di detik 3,17 ya. Di detik 3,17. Oke, lanjut. Kita masuk ke efek yang balik layar tadi. Dan di sini kita akan ubah sumbunya menjadi 270 lagi.
270. Oke. Setelah itu kita ke bagian sudut. Di bagian sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di bit selanjutnya. Nah, pada keyframe yang di detik 4,6 kita akan diamkan sudutnya 0. Sedangkan di keyframe yang di awal kita akan ubah sudutnya menjadi 78. Oke, seperti itu, dan kita akan memberikan kurva yang sama. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian move and transform. Kita masuk ke bagian zoom. Di bagian zoom kita juga akan memberikan keyframe di tempat yang sama seperti efek balik layar tadi. Di keyframe awal kita akan ubah ukurannya menjadi 70 saja ya. Ya, intinya ukurannya kita perkecil sampai kecil. Oke. Di keyframe yang kedua kita akan turunkan juga ukurannya. Ini terlalu besar ya. Di sini gua pakai 500 saja ya. Oke. Dan kita akan memberikan kurva yang sama. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian move dan kita beri keyframe di tempat yang sama lagi. Nah, pada keyframe yang di awal kita akan geser layarnya sampai berada di layar di meja yang ini ya. Nah, sampai berada di tengah seperti ini. Dan di keyframe yang di detik 4,6 ini kita akan naikkan sedikit ya. Ini terlalu dekat dengan meja. Kita naikkan ya, kira-kira segini ya. Intinya naikkan sedikit ya. Dan kita akan memberikan kurva. Jadi ini hasilnya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita pindah ke detik 4,06 ya. Lalu kita akan menambahkan foto Siska Cole yang sudah dihapus backgroundnya. Fotonya ini ya. Nah, untuk cara penghapusan backgroundnya gua sudah buat tutorialnya. Kalian bisa cek linknya, ada di deskripsi. Oke, pada foto Siska yang backgroundnya sudah dihapus, pertama-tama kita akan sesuaikan dengan foto yang di belakangnya ya, sesuai dengan foto IG-nya itu. Kita pindah ke move and transform. Di sini kita akan ubah zoom-nya, kita perkecil. Intinya kita paskan dengan foto yang di atas ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan panjangkan durasinya terlebih dahulu ya. Ini kan durasinya ada yang masih pendek ya. Kita pindah ke bagian akhir, lalu klik layarnya, kita perpanjang. Oke, ini sudah semuanya diperpanjang. Kita pindah lagi ke detik 4,06. Nah, pada detik 4,06 dan seterusnya, di sini akan ada jedak-jeduknya ya. Jadi kita akan menambahkan efek balik layar lagi pada foto Siska Cole yang backgroundnya sudah hilang. Pindah ke efek, tambahkan efek, cari di bagian 3D dan balik layar ya. Nah, ini kan fotonya ngezoom seperti biasa ya. Jadi kita sesuaikan di jarak. Oke, gue pakai 500. Nah, di sini kita hanya main di bagian sudutnya ya. Kita akan memberikan keyframe di setiap bit yang sudah kita tentukan di bagian sudut ya.
Ingat ya, di semua bit sampai bit yang akhir. Oke, setelah itu pada bit yang pertama kita diamkan sudutnya 0. Pada keyframe yang kedua kita akan ubah sudutnya menjadi 10 ya. Oke, di keyframe yang kedua sudutnya 10 derajat. Di keyframe yang ketiga kita akan ubah sudutnya menjadi negatif 10. Nah, selanjutnya di keyframe yang keempat kita akan ubah sudutnya menjadi 10 lagi. Jadi selang-seling ya, antara 10 dengan negatif 10. Sekarang negatif 10. Oke, lanjut. Sekarang 10 derajat. Lanjut lagi, sekarang negatif 10. Oke, seperti itu ya. Dan kita akan memberikan kurva di semua bit yang sudah kita tentukan ya. Kurvanya sama. Setelah itu kita pindah lagi ke layar yang di belakangnya, yaitu yang Instagramnya itu, yang ini, dan kita lakukan hal yang sama seperti layar pada Siska Call yang sudah backgroundnya dihapus. Jadi kita akan menambahkan keyframe di semua bit dan akan mengubah sudutnya. Nah, jadi di layar yang Siska belakangnya sudah dihapus backgroundnya itu kan 10 derajat. Sedangkan pada layar yang Instagram kita akan ubah sudutnya menjadi 15 derajat ya. Dan kebalikannya yaitu negatif 15. Lakukan hal tersebut berulang-ulang sampai bit yang terakhir ya. Oke, sudah semua, dan tidak lupa kita akan memberikan kurva. Nah, pada layar yang Instagram ini kan di sini kita lihat bahwa perputaran layarnya itu ke atas ke bawah ya. Itu disebabkan karena sumbunya masih 270 derajat. Nah, jadi kita akan memberikan keyframe di detik 4,06 dan juga di detik 4,05 ya. Nah, ini pada detik 4,05 kita diamkan sumbunya 270, sedangkan di detik 4,06 kita langsung ubah sumbunya menjadi 0 ya. Maka perputaran layarnya akan ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Nah, lanjut kita pindah ke bagian move and transform. Ini masih layar yang di belakang ya, layar Instagramnya. Pada bagian move kita akan memberikan keyframe di semua bit, sama seperti balik layar yang tadi ya. Jadi kita berikan semua bit terlebih dahulu. Nah, lalu di keyframe yang 4,06 kita diamkan. Di keyframe yang selanjutnya di layar yang belakang nih ya, yang Instagram ini, kita akan geser ke kanan. Sedikit saja ya, jangan terlalu banyak. Oke, mungkin segini. Oke, next ke keyframe selanjutnya kita akan geser layarnya ke kiri. Nah, tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri ya. Seperti ini. Usahakan jaraknya sama ya. Pada keyframe selanjutnya kita akan geser ke kanan. Selang-seling. Oke, next kita geser ke kiri.
terus seperti itu sampai di bit terakhir. Oke, jika sudah, ingat untuk memberikan kurva. Kurvanya masih sama ya. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke layar Siska yang belakangnya sudah dihapus backgroundnya. Pindah ke Move and Transform. Dan sama seperti background yang tadi, kita akan memberikan keyframe di semua bit di bagian move ya. Nah, di keyframe 4,06 kita diamkan. Nah, di keyframe yang kedua atau di detik 5 kita akan geser. Tetapi gesernya akan berlawanan. Tadi ke kanan, sekarang mulai dari kiri. Kita akan geser ke kiri, cuy. Dan gesernya lebih sedikit ya. Oke, segini cukup. Next keyframe selanjutnya kita akan geser ke kanan. Usahakan jaraknya mirip-mirip ya. Oke, ini sudah mirip. Selanjutnya kita pindah ke keyframe selanjutnya, lalu kita geser ke kiri, cuy. Keyframe selanjutnya kita ke kanan. Next kita ke kiri lagi. Dan kanan lagi. Oke, jika sudah, kita beri kurva yang sama lagi. Oke, jika sudah, hasilnya tuh segini ya. Nah, hasilnya seperti itu guys. Oke, tahap selanjutnya kita akan geser layer yang di bawah ini, yang ini, ke paling atas. Caranya tekan pada daerah ini, lalu geser ke atas. Nah, supaya cahayanya kelihatan ya. Sebenarnya ini sudah selesai. Nah, tapi di sini kalian juga bisa lagi menambahkan kreativitas kalian ya. Salah satunya seperti menambahkan jedak-jeduk ataupun background tambahan di belakang. Di sini gua akan menambahkan jedak-jeduknya dan juga background yang di belakang foto Siska call-nya ya. Jadi kalian cukup perhatikan saja.
Nah guys, untuk cara membuat efek plus seperti ini, kalian bisa nonton video gua yang berjudul tutorial bikin efek tanda plus bercahaya. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, videonya sudah selesai. Kita langsung ekspor. Klik yang paling atas, klik ekspor. Oke guys, sekian untuk tutorial kali ini. Jika kalian ingin request tutorial-tutorial lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!